مسفرا دون قناع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وعلى عشق الجمال طبع الله طباع ولبسنا ثوب عز بعد تلفيق الرقاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا ورضعنا باد يا وهلين ورضعنا باد يا وهلين دائما من كل داعي مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا ورضعنا فاد يا واصلين Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya adyaf Rasulullah. Selamat datang tamu-tamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah.
عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا محيي الوفاء. السلام عليك يا أبا الزهراء. السلام عليك يا جد الحسن والحسين. يا خير هادي للأنام تسامى. أنفا على من ذاب فيها غرما. أنت الذي تشرفت بلا مشرف ومنحتنا يا ذا الندى إماما. يا سيد الكونين يا علم الهدى. يا من أتى بالمرسلين ختاما. عليك مني جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah الذي اصطفى علامة ونوحا وعلى إبراهيم وعلى عمران على العالمين، واختار منهم الأعراب ومنهم قريشا ومنهم بني هاشم ومنهم حبيبه محمد سيد المرسلين. وهو صلى الله عليه وسلم صفوات المصطفين الأخيار ونخبة النقاب وخيار الخيار. وقال تبارك اسمه وتعالى عظمته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال أيضا ورفعنا لك ذكرا. وقال أفضل الصلاة والسلام على أول الناس خروجا إذا خرجوا، على قائدهم إذا وفدوا، على مبشرهم إذا يعزوا، على سيد ولد آدم ولا فخر لواء الحمد بيده وكما قال صدق الله وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله معاشر الحاضرين والحاضرات، segenap umat Nabi Muhammad, jamaah masjid Jami'an Nur yang semuanya mudah-mudahan dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya, sehat semuanya? Alhamdulillah. Apa yang kira-kira kalau saya ngomong cager begini ya? Cager. Saya nggak bisa bahasa Sunda. Enggak apa-apa ya? Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah. Secara pribadi saya bisa silaturahmi di daerah Babakan Sawah dalam kegiatan peringatan Hari Lahir Baginda Nabi Muhammad dan mohon izin, ini sebenarnya saya nggak pantas ini karena banyak tokoh ulama kita yang hadir bersama kita di masjid ini. Ada dari MUI kita, ada pimpinan pondok pesantren kita, ada DKM kita. Waduh, apalagi santri kupas yang dipimpin oleh guru kita dan Maulana Yusuf yang menyebabkan umur sehat walafiat. Amin. Ada yang dari MUI kita, masya Allah. Izin bang saya ini. Saya berdiri bukan untuk menasehati. Mestinya saya ada di bawah. Karena saya menyadari saya ini, kalau orang Medan bilang maziltu qaliban, saya juga masih belajar. Maka oleh sebab itu berdirinya saya di sini bukan berarti menasihati atau menggurui, akan tetapi sekedar bertabaruk dalam kegiatan acara peringatan Maulid Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga yang kita hormati para tokoh, di antaranya ketua DMI Kecamatan, MUI desa kita, perwakilan kepala desa, penasehat masjid Jami'an Nur, serta para alim ulama, para kiai, para hujat, orang tua saya yang banyak hadir di tengah-tengah kita, dan tokoh masyarakat. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadi penyebab berkumpulnya kita pada hari kiamat nanti di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu saya
mohon maaf kalau saya berdiri anggap sedang bertabaruk dalam acara peringatan oleh Nabi Muhammad SAW. Bersama saya juga ada Syekh Fauzi dan Kirhat, adik saya, rekan saya, dan Sohibul Wasilah, macan kemayoran kita, Bapak Haji Abdillah dan panjang umur sehat walafiat. Dan saya juga mohon izin, kira-kira boleh nggak saya duduk ini? Boleh. Nggak masuk aja kan? Saya duduk. Wah, kalau boleh kita lupa tadi saya duduk. Dengan panjang umur sehat walafiat. Hadirin rahimahullah. Selepas kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah, diiringi dengan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kemuliaan kita dalam peringatan Maulid ini insya Allah menjadi catatan. Insya Allah bahwasanya kita salah satu umat yang sangat mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Kita nggak usah bahas nasab. Sudah selesai bahas nasab. Kita murni saja, kita kaji bersama tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Setuju? Karena pada hakikatnya kalau kita berbicara tentang kemuliaan Nabi, walaupun seluruh air laut yang ada di belahan dunia ini menjadi cinta, untuk kita jadikan sebagai alat buat tulis kemuliaan apa saja yang terdapat dalam diri Nabi Muhammad, maka seluruh air laut itu tidak akan pernah cukup. Karena begitu banyaknya kemuliaan yang terdapat dalam diri Nabi Muhammad SAW. Maka pada kesempatan yang indah ini, saya ingin mengutip ucapan jumhur ulama. Ini kalau tidak salah, insya Allah ada di dalam kitab Nafsahul Ibadah. Ya, di bab 5 daripada karangan Syekh Imam Nawawi di Qubat Ajami Al-Zarqani. Di dalam bab 5 itu ada kutipan ucapan gaul daripada jumhur ulama yang mengatakan Inna Allah Ta'ala akrama Nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi khamsin karamah. Kata jumhur ulama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita punya Nabi, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dengan 5 kemuliaan. Ini kalau 5-5-nya kita bahas, saya yakinnya walaupun 3 hari 3 malam nggak pernah cukup. Kalau kita bahas secara positif. Yang pertama, akramahu bil isim, wal isim, wal ata, wal qada, wal ridha. Kata jumhur ulama, Allah muliakan Nabi Muhammad yang pertama dengan namanya. Ada apa dengan nama Muhammad? Sampai namanya aja menjadi mulia. Kita cari, subhanallah, sejauh saya mencari sejarah peradaban di umat manusia, semenjak turunnya Nabi Adam ke bumi sampai kelahiran anak cucu Nabi Adam, sampai 24 nabi selain Nabi Muhammad, baik itu Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Saleh, Nabi Musa yang pernah hidup di bumi, pasti banyak keturunannya. Keturunannya menyebar. Ada yang di Arab, ada yang di Asia, ada di Afrika. Umat manusia itu banyak yang pernah hidup di belahan dunia ini. Jadi saya kaji, saya periksa, saya lihat secara pribadi dengan kapasitas saya terbatas. Jadi saya menyimpulkan pribadi bahwasanya semenjak turunnya Nabi Adam ke bumi sampai 1 hari sebelum Nabi Muhammad lahir. Kalau Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin, berarti hari Minggunya. 1 hari sebelum Nabi Muhammad lahir. Umat manusia itu sudah banyak yang hidup di bumi. Ternyata saya tidak mendapati ada manusia yang namanya Muhammad sebelum kelahiran Nabi Muhammad Rasulullah.
di Arab, di Asia, di Afrika belum pernah ada yang namanya Muhammad. Sejauh saya melihat peradaban kehidupan umat manusia semenjak turunnya Nabi Adam sampai satu hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad terjadi. Tapi jauh lebih hebatnya kalau kita menoleh ke kitab-kitab salaf, kitab-kitab klasik, walaupun tidak pernah ada nama Muhammad di dunia saat itu sebelum kelahiran Muhammad, belum pernah ada Nabi Muhammad. Ternyata nama Muhammad sudah ada sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Ini yang menjadi berlaku. Bahkan jauh sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, nama Muhammad sudah ada. Apa buktinya? Silakan dibuka di dalam kitab-kitab Syiratul Nabawiyah. Kalau saya membaca paling tidak 3 kitab saja. Dalam kitab Anwarul Muhammadiyah, Syekh Yusuf Ad-Dirhami, atau dalam kitab Al-Insan Al-Kamil, Syekh Muhammad Al-Maliki, itu sangat jelas menjelaskan. Kita sering dengar tentang bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam. Singkat saja, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, sudah sempurna Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Tangannya, kakinya, bulunya, badannya. Lalu Allah tiupkan ruh kepada Nabi Adam. Setelah Allah tiupkan ruh kepada Nabi Adam bukan mati. Apa yang terjadi? Ini sudah kita dengar ini. Nasihat sejarah ini. Ketika Nabi Adam bukan mati, Nabi Adam bingung. Kenapa bingung? Karena tidak ada makhluk yang sejenis dengannya. Karena manusia satu-satunya yaitu Nabi Adam sendiri, dirinya sendiri. Tidak ada lagi makhluk yang lain kecuali malaikat, iblis, manusia kayak dirinya sendiri. Allah Maha mengetahui kegundahan yang ada dalam hati Nabi Adam. Maka saat itu pula Allah berikan rasa ngantuk, tapi tidak tidur, juga tidak jaga, tidak melek. Mungkin kalau saya bayangkan seperti dihipnotis, tapi dengan caranya Allah. Dihipnotis dengan caranya Allah. Saat Nabi Adam di antara tidur dan jaga tersebut, maka Allah ambil dari tulang rusuk kiri Nabi Adam yang paling atas dan paling bawah. Ini pun ada maknanya, ada tafsirannya kenapa paling atas dan kenapa paling bawah. Dari tulang rusuk kiri itulah Allah menciptakan seorang wanita yang salehah, yang diberikan rupa yang cantik, elok, ditanamkan di hatinya rasa cinta dan kasih sayang, rasa kesetiaan, dan diberi nama adalah Hawa. Singkat saja, selepas Siti Hawa tercipta dalam kesempurnaan, Allah bangunkan kembali Nabi Adam untuk kedua kalinya. Buka mata Nabi Adam. Ketika Nabi Adam buka mata, yang kedua kalinya bukan tidur, tapi kaki. Kenapa saya? Karena Nabi Adam melihat makhluk Allah yang begitu indah. Saking indahnya Nabi Adam bertanya, siapa kau? Apakah kau golongan malaikat? Bukan. Apakah kau golongan jin? Bukan. Aku dari golongan engkau, wahai Adam. Allah ciptakan aku dari tulang rusuk kirimu yang paling atas dan paling bengkok untuk menemani hidupmu. Mendengar hal itu, Nabi Adam langsung menjulurkan tangannya. Itu laki-laki. Kalau sudah mendapatkan kesempatan nanti hijau dan perempuan, langsung menjulurkan. Apakah kau begini dan ada masuk dan tidak mau? Jangan sentuh hai Adam tanah Hawa sampai kau nikahi Hawa dan kau berikan mas kawin kepada Hawa. Nabi Adam bertanya, wa ma ma'rufa ya Allah? Apa mas kawin yang harus aku berikan kepada Hawa? Allah perintahkan Nabi Adam memberikan mas kawin kepada Hawa, an-tusalli ala Habibin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan Nabi Adam memberikan mas kawin kepada Siti Hawa dengan sholawat kepada baginda Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 100, ada pula yang mengatakan 1000. Pertanyaannya, Nabi Muhammad belum. Tapi namanya sudah disebut oleh Nabi Adam. Itu bukti pertama. Bukti kedua, setelah Nabi Adam dinikahkan oleh Allah dengan Siti Hawa, ada di Quran. Ini saya takut bacanya. Tajwidnya tak salah karena Pak kita banyak ufat. Ya. Apa kata Allah? Ya Adam, uskun anta wa zawjuka al-jannah. Wa qulna fiha ragadan haythu syi'tum. Kata Allah, wahai Adam, tinggallah engkau beserta istrimu di dalam surga. Makan dan minumlah apapun yang ada dalam surga. Bebas. Silakan. Makan, minum apapun, silakan. Ada kalimat istisna. Tapi jangan hati, ada kalimat kecualian. Jangan hati satu pohon. Yang kita kenal dalam apa? Pohon kulti, pohon keabadian. Ini iblis laknatullah yang awalnya tadi jadi surga, sebab Allah ciptakan Nabi Adam dan Allah perintahkan para malaikat dan iblis sujud memberikan penghormatan kepada Adam. Para malaikat sujud, iblis kagak mau dengan alasan aku lebih baik daripada Adam. Allah ciptakan aku dari api, sedangkan Adam Allah ciptakan dari tanah. Akhirnya membuat Allah marah kepada iblis sehingga iblis terusir dari surga dan mendapat laknat dari Allah. Akhirnya ketika Allah mendengar ketika iblis mendengar kalimat Allah yang mengatakan ya Adam, uskun anta wa zawjuka al-jannah, tinggallah engkau beserta istrimu dalam surga, makan dan minumlah apapun yang ada dalam surga. Pesan Allah cuma satu, jangan dekati itu pohon. Hal ini diambil sebagai alat oleh iblis buat merayu daripada Nabi Adam dan Rasulullah. Seperti apa? Akhirnya singkatnya, iblis membisikkan di telinga Siti Hawa. Sebagian riwayat mengatakan itu. Kalau bahasa kita, kata iblis, Hawa, kamu tahu gak kenapa Allah larang kau beserta suamimu tetap di pohon? Karena kalau kau makan buahnya kau akan alami, gak akan mati. Akhirnya Siti Hawa terpengaruh dengan bisikan iblis, ngomong sama suaminya dari Adam. Nabi Adam terpujuk omongan Siti Hawa, dan ini pun ada artinya. Ada kalanya laki-laki bisa terjerumus dengan omongan perempuan. Suami ada kalanya bisa ribut sama orang gara-gara omongan perempuan. Betul tidak? Ini nggak banyak akhiran ini. Saya bahas saya butuhkan saja. Nabi Adam akhirnya termakan rayuan Siti Hawa, sehingga akhirnya Nabi Adam terjerumus, membuat Allah marah kepada Nabi Adam. Lalu Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi. Sama, iblis keluar dari surga, Nabi Adam juga keluar dari surga. Tapi mempunyai perbedaan kesalahan antara kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam dengan kesalahan yang dilakukan oleh iblis. Ada perbedaan. Kalau kesalahan yang dilakukan oleh iblis, kesalahan itu dilakukan karena sifat sombong. Maka kesalahan yang dilakukan atas sifat sombong, riwayat mengatakan tidak ada ampunan dari Allah. Tapi kalau kesalahan yang dilakukan atas dorongan hawa nafsu, maka kesalahan itu pasti besar mendapatkan harapan ampunan dari Allah Rabbul Alamin. Sehingga setelah Nabi Adam turun dari surga, Nabi Adam setiap hari nangis menyesali perbuatan tersebut, memohon ampun kepada Allah setiap saat. Bahkan di antara kalimat permohonan ampun yang diucapkan pada Nabi Adam ada satu kalimat yang indah. Apa kata Nabi Adam? Ya Rabb, as'aluka bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku mohon haknya cucuku Muhammad. Tolong ampunin aku ya Allah. Ampunin kesalahan aku ya Allah. Nabi Adam memohon ampun kepada Allah, bertawassul menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, saat itu Nabi Muhammad sudah ada belum? Belum. Sehingga Allah bertanya kepada Nabi Adam,
Wa kaifa arafta Muhammadan wa ahluhu? Wahai Adam, bagaimana engkau mengetahui keadaan kekasih Muhammad? Fisiknya aja sudah ciptain. Apa kata Nabi Adam? Tabarak ismuh, lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fiyya min ruhika, rafa'tu rashi fara'aytu ala kawain al-ardi maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maha suci namamu ya Allah, ketika engkau ciptakan aku, kau tiupkan kepadaku ruh, aku angkat kepadaku ke atas singgasanamu, dan aku melihat di bawah arasmu satu kalimat yang berbunyi, dan Tuhan saya engkau dan Muhammad itu adalah utusan engkau. Fa'alimtu, hingga aku mengetahui tidak ada manusia yang kau muliakan yang namanya selalu kau handaikan dengan namamu, baik dalam sholawat, tahiyat maupun syahadat. Tiada lain beliau adalah junjunganmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada jawaban dari Allah dengan jawaban yang indah. Apa kata Allah? Sadaqta ya Adam, betul engkau wahai Adam, walau la Muhammad ma khalaqtuka. Kalau bukan karena Muhammad kekasihku, aku tidak menciptakan engkau. Ini coba renungkan kalimat. Kata Allah, walau la Muhammad ma khalaqtuka. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kata Allah, aku tidak menciptakan engkau wahai Adam. Sekarang pertanyaan yang paling gampang dan paling sederhana. Kalau Nabi Adam tidak ada, kira-kira kita ada di dunia ini? Sekali lagi saya tanya, kalau Nabi Adam tidak ada, kira-kira kita ada di dunia ini? Tidak, kita ada karena ada di Nabi Adam. Tapi apa kata Allah? Walau la Muhammad, kalau bukan karena Muhammad kekasihku, aku tidak menciptakan engkau wahai Adam. Subhanallah. Bahkan dalam riwayat dikatakan, walau la Muhammad, kalau bukan karena Nabi Muhammad, aku tidak menciptakan alam semesta. Sehingga ada ayat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Allah utus Nabi Muhammad kecuali untuk alam semesta. Sekarang apa itu alam semesta? Kalau kita cari, kita akan dapati secara singkatnya yang namanya alam semesta. Apapun dan siapapun selain Allah adalah alam semesta. Apapun, siapapun selain Allah adalah alam. Malaikat bagian daripada alam yang disebut alam malakut. Kita manusia bagian daripada alam. Alam insani, alam bahri, negeri-negeri pun bagian daripada alam. Jadi Nabi Muhammad diutus bukan hanya untuk manusia, untuk semua alam. Sampai ada ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tapi di hadis itu sendiri katakan, kalau bukan karena Nabi Muhammad, aku tidak menciptakan alam semesta. Berarti apa yang diucapkan oleh Syekh Muhammad bin Al-Malik Al-Hasani di dalam kitabnya Al-Insanul Kamil, secara tidak langsung, kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada orang. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada Ka'bah. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada bulan Ramadan. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada Idul Fitri dan tidak ada Idul Adha. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, presiden dunia tidak ada. Semua itu ada karena adanya junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Ini antara kemuliaan baginda Nabi Muhammad. Maka dalam Al-Quran Allah katakan bahwa Allah mengangkat daripada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apapun yang ada dalam diri Muhammad disebutkan dalam Al-Quran. Coba alam nasrah maka saudara Nabi Muhammad disebutkan, punggungnya Nabi Muhammad disebutkan, ya ayyuhal mudaththir selimutnya Nabi Muhammad tadi disebutkan. Apapun yang ada kaitannya dengan Nabi Muhammad berarti Allah sebutkan dalam Al-Quran. Saking mulianya kedudukan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mengatakan di Jakarta ada yang sedikit berbeda, agak protes.
menjawabkan itu dalil. Saya mengatakan bahwasanya memperingati Maulid Nabi bukan berarti kita menambahkan kedudukan Nabi Muhammad. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad bukan berarti kita menambahkan ketinggian Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kalau kita balik pertanyaannya, seandainya kita tidak maulid, seandainya kita tidak bersolawat, apakah kedudukan Nabi Muhammad menjadi rendah? Rendah tidak? Rendah? Tidak akan pernah rendah Nabi Muhammad. Walaupun semua umat manusia tidak memperingati Maulid, walaupun semua umat manusia tidak bersolawat, kedudukan Nabi Muhammad tidak akan pernah rendah. Kenapa? Karena yang meninggikan, mengagungkan, memuji daripada Nabi Muhammad bukan kita. Yang mengagungkan, memuji Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah yang sudah puji, maka pujiannya akan abadi kekal selama-lamanya. Berbeda kalau manusia yang puji. Berbeda kalau manusia yang agungkan. Berbeda kalau manusia yang puji. Satu contoh paling gampang. RT siapa yang pilih? Allah atau kita yang pilih RT? Hah? Orang bingung nih. Presiden siapa yang pilih? Allah atau kita yang pilih? Gubernur siapa yang pilih? Kita atau Allah yang pilih? Coba kita perhatikan kalau pilihan manusia. Sekarang Indonesia dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Kalau khawatir Anda bicara politik, cuma sekedar contoh saja. Nanti di bulan Oktober sudah 2 periode kan? Habis masa jabatan presidennya. Setelah habis masa jabatan presidennya diganti oleh Bapak Presiden yang baru yang terpilih, yaitu yang bakal menjadi presiden Bapak Prabowo Subianto. Betul tidak? Nah, setelah diganti Bapak Presiden Subianto, Prabowo Subianto, kira-kira Bapak Jokowi masih panggil presiden ya? Masih panggil presiden ya? Itu presiden dalam kemuliaan. Masih panggil presiden ya? Jadi apa panggilannya? Jadi apa panggilannya? Bapak Jokowi atau mantan presiden, betul? Mantan presiden, mantan gubernur, mantan lurah, mantan camat, mantan RT, mantan RW, mantan wali kota, semuanya ada di mantan. Kenapa? Karena pilihan manusia. Tapi kalau melihat Allah, saya usia 46 masuk 40. Belum pernah dengar saya sampai malam ini ada orang manggil Nabi Adam dengan sebutan mantan Nabi Adam. Pernah dengar ya? Mantan Nabi Nuh, mantan Nabi Saleh. Pernah dengar tidak? Kenapa? Karena yang memilih mereka bukan manusia, yang memuliakan mereka bukan manusia, tetapi Allah Rabbul Alamin yang memuliakan para kekasihnya, apalagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang lagi kemuliaan Nabi Muhammad. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, ya Rabb, anak Nabi juga kalim Muhammad Habib, la fadl bain al-nabi wal habib. Ya Allah, aku ini Nabi yang paling bicara ya Allah. Nabi Musa dikenal Nabi yang dapat membelah lautan dengan tongkatnya. Nabi Musa dikenal sebagai seorang Nabi yang dapat mengeluarkan cairan dari salah batu sebanyak 12 mata air. Bertanya Nabi Musa, apa perbedaan ini dua kali? Apa perbedaan antara aku dengan kekasihku baginda Nabi Muhammad? Apa kata Allah? Ya Musa, wahai Musa, adapun engkau berbicara kepadaku, itu engkau yang minta. Nabi Musa minta untuk dapat berjumpa dengan Allah. Ada yang berat. Setelah engkau minta, aku kabulkan permintaanmu dan aku perintahkan engkau menghampiri Bukit Tursina. Sesampainya engkau di Bukit Tursina, saat itu jarak antara engkau dan aku tertutup 70.000 dinding dan aku hanya mengeluarkan cahayaku.
hingga membuat kau bisa. Tetapi untuk kasihku baginda dari Muhammad Rasulullah, dia tidak meminta untuk berjumpa, tetapi akulah yang ingin berjumpa dengannya secara langsung. Maka aku perintahkan para malaikatku yang dipimpin oleh malaikat Jibril untuk menjemputnya ke hadapan aku dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, dan aku langsung berjumpa dengannya tanpa menunggu. Karena Nabi Musa dikenal sebagai seorang nabi yang dapat menaklukkan dengan tongkatnya baginda dari Muhammad Rasulullah. Dia adalah seorang nabi yang dapat membelah bulan dengan tangannya. Karena Nabi Musa dikenal sebagai seorang nabi yang dapat mengeluarkan cairan dari sela-sela batu, baginda dari Muhammad Rasulullah. Dia adalah seorang nabi yang dapat mengeluarkan cairan dari sela-sela jarinya. Sallu ala Muhammad. Mulia keagungan daripada baginda dari Muhammad Rasulullah. Subhanallah. Ini baru tentang nama, baru nama juga. Kita lihat di Quran. Nasi nama sedikit lagi tentang nama. Ini ada surah kita. Allah mereka. Coba tanya kepada para hufaz, bagaimana ketika Allah memanggil para kekasihnya selain dari Muhammad? Bagaimana ketika Allah panggil Nabi Adam? Allah panggil Nabi Adam, Allah panggil namanya. Ya Adam, uskun anta. Ya Nuh, ya Yahya, ya Zakaria, ya Sulaiman, ya Saleh. Tapi lihat bagaimana Allah panggil Nabi Muhammad. Apakah Allah panggil namanya? Atau gelar Nabi, gelar dia itu tetap disana. Tidak pernah ada ayat di mana Allah memanggil Nabi Muhammad hanya memanggil Nabi. Yang ada bukti Al-Quran, Allah memanggil Nabi Muhammad senantiasa Allah panggil kepada dia. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul, Muhammadur Rasulullah, wa ma Muhammadun illa rasul. Semuanya yang Allah panggil kepada Muhammad pasti Allah panggil juga kepada Nabi. Sallu ala Muhammad. Mestinya kita bangga jadi umat Nabi Muhammad Rasulullah. Antum baca lagi sejarah, antum lihat lagi di Quran. Bagaimana Allah mengutus Nabi Muhammad atau para nabi yang lain? Para nabi likulli bani beserta pengikutnya bekerja Nabi Musa. Setiap kaum, setiap negeri, setiap Allah kasih, Allah utus menyerahkan urusannya kepada Allah. Contoh yang paling gampang Allah. Indonesia ada presidennya. Saat ini di Amerika ada presidennya. Dia presiden yang Allah. Di Arab ada pemimpinnya, Raja Salman. Di Malaysia, saya Mahathir Muhammad. Pertanyaannya, kira-kira Bapak Jokowi, Presiden Jokowi, Presiden Indonesia, boleh gak ngatur urusan Amerika? Boleh gak? Kenapa gak boleh? Karena di Amerika ada presidennya. Sebaliknya, negara Amerika, Presiden Amerika boleh nggak masuk Indonesia? Nggak boleh. Karena di Indonesia juga ada pemimpinnya. Di Malaysia begitu juga. Itu di antara masuk ayat. Likulli bani musuh. Setiap negeri, setiap kaum pasti ada utusan Allah. Jadi para nabi-nabi yang diutus untuk para kaum, untuk para negeri, itu mereka nggak boleh dakwahnya, nggak boleh nyebrang. Seperti Nabi Musa yang Allah utus untuk Bani Israel, nggak boleh dakwah ke Samud, karena di Samud ada nabinya, yaitu Nabi Saleh. Begitu juga Nabi Saleh nggak boleh berdakwah ke Madian, karena di Madian juga ada nabinya. Jadi para nabi dan rasul hanya diutus untuk satu kaum, tidak dengan Nabi Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad diutus bukan hanya untuk satu kaum, bukan hanya diutus untuk orang Arab, bukan hanya diutus untuk manusia. Nabi Muhammad diutus oleh Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus oleh Allah
universal. Nabi buat seluruh bangsa, mau bangsa manusia, jin dan malaikat, binatang semua. Ternyata kemuliaan Nabi Muhammad itu berpengaruh buat umatnya. Dan kita, kemuliaan Nabi Muhammad itu membawa dampak pengaruh besar buat umatnya. Sekarang ada tanya, Nabi Musa punya umat tidak? Jawab dan kompak. Punya dia? Nabi Soleh punya umat dia? Nabi Nuh punya umat dia? Hampir semua Nabi punya umat. Tapi apa yang Allah katakan dalam Al-Quran? Dari sekian banyaknya umat manusia yang pernah ada di bumi ini, yang mendapatkan stempel terbaik dari Allah hanyalah umat dari Muhammad Rasulullah. Ayatnya jelas, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Kalian adalah umat terbaik di antara umat-umat manusia yang lainnya. Kenapa Allah jadikan kita umat terbaik? Selain tafsirannya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, Allah jadikan kita umat terbaik karena kita punya nabi-nabi yang terbaik di antara nabi-nabi yang lainnya. Sallu ala Muhammad. Periksa sejarah ini. Perjalanan dakwah. Coba kita lihat bagaimana Nabi Musa ketika mendapatkan perintah dari Allah berdakwah kepada Bani Israil dan Fir'aun. Kalau bahasa kita, di saat Nabi Musa sudah mentok dakwahnya, Fir'aun menolak ajakan Nabi Musa. Fir'aun menolak menyembah Allah, mengaku Tuhan, bahkan hendak membunuh Nabi Musa beserta pengikutnya, mengejar Nabi Musa. Nabi Musa angkat tangan kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah, memohon pertolongan Allah. Apa yang terjadi? Allah menggelamkan Fir'aun beserta bala tentaranya. Binasa Fir'aun. Lihat Nabi Saleh yang Allah utus untuk kaum Samud, ketika mereka menolak ajakan Nabi Saleh menyembah Allah untuk berbuat baik ditolak, Nabi Saleh angkat tangan menyerahkan urusannya kepada Allah. Apa yang terjadi? Allah kirim petir, Allah bumi hapuskan kemudahan. Lihat dari Nuh, anak kandungnya pun durhaka yang terjadi oleh Allah, binasa. Siapapun umat dan kaum yang menolak ajakan para kekasih Allah, kebanyakan mereka binasa. Coba lihat Nabi Muhammad, adakah Nabi Muhammad membinasakan umat? Baik semasa hidupnya, sampai wafatnya, sampai hari kiamat. Perhatikan. Yang paling gampang saja, berdakwah ke Taif dengan harapan penduduk Taif menyambut kedatangan Nabi Muhammad dengan marhaban, dengan perayaan Badru. Apa yang didapati oleh Nabi Muhammad sampai di Taif? Bukan marhaban, bukan sambutan hangat yang didapat oleh Nabi Muhammad, malah cacian, makian, sumpahan, pembulian, bahkan dilempar batu dan kamu besar lagi sudah. Mereka mereka itu bilang, ya Rasulullah, angkat tanganmu, berdoalah kepada Allah, semoga Allah yang menyelamatkan ini, untuk balikan untuk beserta dunia, mati berbagi Rasul. Itu dari menjawab setiap kaum Allah utus aku rahmatan lil alamin. Allah utus aku bukan membawa bencana. Seandainya mereka saat ini tidak beriman kepadaku, niscaya anak dan cucu mereka nanti yang akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak disumpahi namanya. Enggak dinasrahin sama lagi. Malah doain sama lagi. Dan ternyata rasa cinta Nabi Muhammad itu sampai akhir hayatnya pun masih membuktikan rasa cinta. Bahkan suatu ketika Siti Fatimah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Abdahu, aina alqaka yawmal waqifil a'zam wa yawmal ahwal wa yawmal fazal akbar. Wahai ayahku ya Rasulullah, di mana aku harus mencari pada hari kiamat nanti, hal yang merasa takutnya besar, hal yang begitu dahsyat, di mana aku harus mencari engkau wahai ayahku ya Rasulullah? Apa ya Rasulullah? Ya Fatimah, inda babul jannah wa ma'i liwa'ul hamdi wa ana syafi'ul ummati ya Rabbi. Tunggulah aku di dekat pintu surga.
Karena dengan pintu surga itu aku bersama umat-umatku, dan aku akan memberikan syafaat kepada umatku di hadapan Tuhan. Fa'ila nantika hudan, bagaimana ya Rasulullah jika aku tidak dapat menuju dengan pintu surga, kemana kami harus mencari engkau ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Ihdinas sirat wa ana ghalibun amru rabbi sabila. Temuilah aku di jembatan. Karena di jembatan itu aku sedang berdiri, mengangkat kedua tanganku, memohon kepada Allah, ya Allah selamatkanlah seluruh umat ya Allah, selamatkanlah seluruh umat ya Allah. Masih ditanya, jika di jembatan masih tidak dapat untuk engkau, indal haud wa anna ashkurullah. Temuilah aku di sana. Karena di telaga itu aku memberikan minum untuk umat yang sedang kehausan. Itu pun masih ditanya, jika di telaga tetap tidak dapat untuk engkau, apa jawab Rasulullah? Indal bizan, temuilah aku di timbangan. Karena di timbangan itu aku senantiasa bersujud kepada Allah dan tidak mengangkat kepalaku sebelum Allah mengampuni seluruh dosa dan kesalahan. Itu pun masih ditanya, jika di timbangan masih tidak dapat untuk engkau, kemana kalian hendak engkau ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Wahai Ibu Fatimah, jika engkau tidak mendapati aku di pintu surga, dan jika engkau tidak mendapati aku di jembatan, serta jika engkau tidak mendapati aku di telaga, lalu jika engkau tidak mendapati aku di timbangan, maka tepilah aku di tepian jahanam. Tepilah aku di tepian jahanam. Tepilah aku di tepian jahanam. Karena di tepian jahanam itu aku sedang berdiri menghalangi percikan api jahanam agar tidak tersentuh kulit-kulit umatku. Sallu ala Muhammad. Saking cintanya dari Muhammad. Sampai ada riwayat mengatakan suatu hari Nabi Muhammad kumpul sama para sahabatnya. Lalu Rasul mengatakan nanti pada hari kiamat Allah berikan kesempatan dua kekasih. Yang pertama Al-Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, diberikan kesempatan oleh Allah berdiri di bawah arsy Allah sebelah kanan. Yang kedua adalah Nabi Muhammad, yaitu berdiri di bawah arsy Allah sebelah kiri. Kali ini Nabi Muhammad ceritakan di hadapan para sahabatnya, hingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa kau ada di sebelah kiri arsy, sedangkan sebelah kiri arsy itu adalah jalan menuju neraka? Kenapa kau ada di sebelah kanan arsy? Karena sebelah kanan arsy itu adalah jalan menuju surga. Apa jawab Rasulullah? Aku yang meminta kepada Allah agar Allah tempatkan aku di bawah arsy sebelah kiri. Supaya apa? Agar aku dapat mengetahui dan dapat melihat siapa-siapa saja umat yang akan masuk dalam neraka, pasti dia melewatinya. Ketika aku melihat mereka, maka aku akan sujud dan aku tidak akan angkat kepalaku sebelum Allah mengampuni seluruh dosa daripada umatku. Sallu ala Muhammad. Cinta Muhammad sallallahu. Besar rasa cinta dari Muhammad sallallahu. Maka sebab itu ma'asyarul hadirin rahimakumullah, patut bagi kita sebagai umat Muhammad menunjukkan cinta kita kepada Nabi. Maka maulid yang kita lakukan pada malam hari ini bukan berarti kita menambahkan kemuliaan, ketinggian derajat Muhammad. Tidak sama sekali. Tidak mempengaruhi kedudukan dari Muhammad. Sholawat yang kita baca tadi bukan berarti kita menambahkan kedudukan, ketinggian, keagungan daripada Muhammad. Tidak. Justru maulid dan sholawat itu adalah pembukaan untuk kita sebagai umat dari Muhammad. Butuh kita dengan maulid. Tapi tentunya itu ada dalam lagi. Walau anna amilna kulla yawmin fi ahmad maulidan dan kita wajib. Seandainya setiap hari kita memperingati maulid, bukan hanya maulid awal, setiap saat kita memperingati maulid, itu adalah satu keharusan yang harus dilakukan pada umat Nabi Muhammad Rasulullah. Karena melihat begitu besar perjuangan Nabi Muhammad selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari penderitaan Nabi Muhammad SAW. Ancaman pembunuhan, pembunuhan, pemboikotan. Maka ulama kita mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memperbanyak sholawat kepada Nabi. Kata sholawat itu, Nabi mengatakan sallu alayya fa inna sholata alayya kafaratun, bersolawatkan kepadaku. Karena sholawat yang kalian ucapkan itu sebagai kafarah, sebagai penebus kesalahan.
Allah yang balas dan memberikan 10 kebaikan. Ada ayat, ini ayat kita apa semuanya? Kalau kita kali ini ayat dahsyat. Ada orang yang sholat wajib gak buat kita? Wajib ya? Kalau nggak sholat dosa ya? Siapa yang perintah kita sholat? Allah yang perintah kita. Zakat wajib tidak? Puasa wajib tidak? Siapa yang perintah kita semua? Betul. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Allah perintahkan kita sholat. Kalau kita nggak sholat dosa. Kalau sholat dapat pahala. Betul? Saya mau nanya, kira-kira Allah sholat tidak? Kalau Allah sholat, siapa yang kasih pahala buat kita? Allah perintahkan kita puasa. Allah puasa tidak? Kalau Allah puasa, siapa yang kasih pahala puasa Allah? Apapun yang Allah perintahkan, Allah sudah lakukan. Kalau Allah tidak puasa. Tetapi ada satu perintah Allah. Sebelum perintah Allah itu dilakukan oleh makhluk Allah, oleh manusia, oleh kaum muslimin, terlebih dahulu Allah melakukan dari manusia sendiri. Apa itu? Allah perintahkan kita sholawat kepada Nabi. Pertama kali justru Allah yang bersolawat kepada Nabi. Ayatnya jelas. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini ayatnya pasti paham maknanya. Inna hadu tauhid, kalimat pengenalan bahwasanya sesungguhnya benar-benar Allah wa malaikatahu, ini semua malaikat. Ngapain? Fi'il mudhari yang masuk yusholluna sampai sekarang. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan perintah buat kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hamba Allah yang beriman, sallu, bersolawatlah kalian. Subhanallah. Indahnya ini namanya. Antum sholat, kita sholat semuanya. Ketika antum sholat, antum sujud nama saya antum. Batal ya sholatnya? Kalau antum masih muda, sebut nama presiden, Bapak Presiden Jokowi, batal ya sholatnya? Kita panggil guru kita aja deh, sebutin nama guru kita, Ustaz Maulana Yusuf, batal ya sholat kita? Semua nama manusia kita sebut dalam sholat akan membatalkan sholat kita. Tetapi justru ada satu nama yang kalau kita sebut menjadi tidak sah sholat kita. Hanya satu nama, yaitu nama dari Muhammad Rasulullah. Antum buka dalam kitab-kitab fikih dasar saja, yang namanya sholawat menjadi bagian daripada arkanus sholat, yaitu rukun sholat. Kalau kita tidak baca sholawat, la sholat, nggak sah sholat. Harus membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu menjadi kepatuhan buat kita, mengungkapkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada Allah jadikan kita kepada Nabi Muhammad dengan cara kita memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada tahun kali ini, maulid yang kita adakan di tempat ini, sholawat yang kita lakukan di tempat ini, menjadi penyebab, pengikat, penyambung, jembatan menuju daripada keindahan dan keridhaan daripada Allah dan syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimahullah, saya ingin bertanya lebar, tapi jujur saja, subuh saya ada cara lagi. Doakan saya dan menjawabnya. Amin. Biar ketemu lagi, biar ketemu bumi kita, biar ketemu lagi kepada Ustaz Maulana Yusuf. Insya Allah ketemu dengan antum semuanya. Doakan saya, itu saya tidak apa-apa. Ini saya dulu untuk sementara dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan singkat ini ada manfaatnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya mungkin dari sini langsung saja. Ya.
Oh, dulu. Kami kasih makan juga oh ya. Kalau makan lagi. Ya sudah, kita makan lagi. Mudah-mudahan saya akhiri bila itu jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.